Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin men-sharingkan bagaimana mengirimkan dokumen melalui email, di mana dokumen itu akan dikirimkan ke banyak alamat yang berbeda. Kemudian lampiran yang dikirimkan juga berbeda. Nah, saya akan menggunakan email dari Gmail yang nanti akan dikomben dengan aplikasi yang disediakan oleh Google. Kemudian kita bisa mengirimkan dokumen ataupun surat secara berantai. Nah, tentunya ini akan sangat berguna khususnya untuk teman-teman guru yang mungkin pada saat ini akan mengirimkan dokumen laporan hasil pembelajaran peserta didik yang biasanya diberikan secara langsung, tapi mungkin karena situasi pandemi seperti ini, maka kita harus mengirimkan salah satunya melalui email. Nah, akan saya mulai. Yang pertama, saya langsung akan membuka akun Gmail saya. Akun Gmail saya, ya. Biasa membuka dari Google. Nah, akan terbuka. Yang harus dilakukan pertama kali, kita harus menyiapkan semua dokumen. Kemudian semua alamat email yang nanti akan kita gunakan untuk pengiriman dokumen tadi dalam Google Drive. Jadi kita akan buka Google Drive. Oke, terbuka. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah harus menyiapkan dokumen, misalnya ini saya beri contoh dari format Excel. Data di mana di sini berisi alamat orang tua, alamat email orang tua, kemudian nama orang tua, mungkin nama siswa. Nah, saya bisa buatkan dalam bentuk tabel seperti ini di Excel. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mengirimkan banyak dokumen, berarti teman-teman harus menyiapkan alamat email ya untuk orang tua atau untuk tujuan dokumen yang akan dikirimkan. Ya, saya contohkan, saya ingin mengirimkan dokumen raport kepada 4 orang tua yang alamat emailnya sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi ini saya minimize dulu. Nah, saya kembali ke Google Drive. Jadi saya akan membuat dokumen Excel tadi masuk ke Google Drive ini. Jadi langkah yang saya ambil adalah saya klik ya, saya ulangi. Jadi klik baru, kemudian upload file. Nah, nanti akan masuk, saya ingin ambil ya dokumen tadi di sini ya, data siswa ya judulnya. Saya open. Nah, di sini nanti akan berproses mengupload ya. Nah, kita lihat dokumennya yang terbaru ya, saya ini. Nah, di sini nih. Data siswa yang tadi sudah saya upload. Nah, selain data siswa, karena tadi saya ingin mengirimkan dokumen raport ke 4 nama siswa ini, ke 4 peserta didik ini, maka saya juga harus menyimpan dokumen-dokumen yang nanti akan dikirimkan ke Google Drive. Ya, langkahnya sebenarnya sama. Jadi klik baru, kemudian bisa upload file, bisa upload folder. Nah, kebetulan ini sudah saya simpan di Google Drive saya. Ya, jadi di sini ada 4 dokumen ya, ini saya contohkan ya, ada 4 dokumen yang sudah tersimpan di folder di Google Drive saya. Nah, kembali lagi ke bagaimana nanti kita akan memanfaatkan data siswa tadi untuk mengirim ke akun Gmail. Nah, data siswa yang sudah disimpan tadi, sudah diupload, ini akan saya import
atau saya ubah bentuknya ke dalam spreadsheet yang disediakan oleh Google Drive. Jadi saya bisa klik baru. Nah, di sini dokumen Excel tadi akan saya ubah ke Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet itu adalah format yang mirip Excel ya, tetapi ini disediakan oleh Google Drive. Jadi saya klik ya, saya klik spreadsheet kosong. Nah, ini seperti ini. Oke, nah ini adalah spreadsheet kosong ya, baru yang tadi saya buka dari Google Drive. Nah, kita ingin mengimpor Excel tadi yang data siswa tadi ke sini. Jadi klik, saya ulangi, klik file, kemudian import. Nah, kemudian saya cari ya tadi yang data tadi. Paling gampang adalah saya klik terkini. Nah, ini adalah dokumen terbaru yang tadi saya upload. Nah, ini ada di sini, data siswa ya. Kemudian saya klik pilih. Oke, langsung saya impor data. Kita tunggu prosesnya. Nah, tadi sudah masuk di Google Spreadsheet ya, data Excel tadi. Nah, ini adalah dokumen yang nanti akan diperlukan untuk mengirimkan email melalui Gmail. Nah, di sini ada satu kolom lagi yang masih kosong, yaitu raport. Ya, jadi raport yang berupa dokumen tadi itu akan kita sertakan dalam pengiriman dokumen ke email ini, ya, ke email yang ada di sini. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita bisa masukkan melalui link. Jadi kita kembali lagi ke Google Drive ya di sini. Nah, tadi saya sudah mengatakan saya sudah menyimpan 4 dokumen yang akan dijadikan lampiran. Ini adalah saya contohkan adalah raportnya ya. Jadi ada 4 orang peserta didik, saya namai Anti, Budi, Cinta, dan Dodit. Nah, caranya gimana untuk memindahkan ke Google Spreadsheet? Ya, saya klik Anti, kemudian di sini klik tombol dapatkan link yang bisa dibagikan. Oke, berproses. Nah, di sini ada kotak dialog seperti ini. Sebelum salin link, nah ini kita atur pengaturannya. Nah, jadi pastikan di sini pengaturannya adalah siapa saja yang memiliki link ini ya dapat melihat. Kalau teman-teman memilih dibatasi, nanti linknya tidak bisa dibuka. Jadi makanya yang kita pilih adalah yang siapa saja yang memiliki link ini dapat melihat. Ya, oke. Setelah itu salin link. Ya, kita selesai. Ya, kemudian klik di sini. Ini adalah atas nama Anti. Kita klik paste ya atau tempel. Nah, jadi link yang untuk membuka dokumen tadi sudah kesimpan di sini ya. Dengan cara yang sama ya, saya klik lagi tadi yang kedua adalah Budi ya. Klik kemudian link ya. Ini juga saya atur di sini, kemudian salin link. Selesai, kemudian saya tempel di sini. Oke, kemudian data ketiga adalah Cinta. Kemudian saya buka di sini, saya ubah, kemudian salin link, ya, selesai, masukkan di sini, ya. Oke, satu lagi, yang keempat adalah Dodit. Nah, ya, ini jangan lupa diklik. Nah, oke, salin link, selesai. Nah, di sini. Tempel. Jadi data yang nanti akan kita gunakan untuk mengirimkan melalui akun Gmail itu sudah siap. Di sini ada email orang tua, ada nama orang tua, nama siswa, dan kemudian raport link raport dari siswa-siswa ini. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita akan menyiapkan draft untuk memasukkan data-data ini
dalam email Google ya. Kita buka email Gmail kita. Oke, biasa. Kalau kita ingin mengirimkan sebuah email, maka kita klik tulis. Nah, di sini akan muncul kotak atau halaman untuk kita mengetikkan ya, untuk menuliskan. Nah, biasanya kalau kepada kita tuliskan alamat email, tapi karena kita ingin mengirimkan di alamat yang berbeda secara bersamaan, ya. Nah, kita langsung ke subjek. Nah, subjek ini adalah judul surat yang nanti akan bisa terbaca oleh si alamat tujuan. Jadi contohnya ya, saya akan tulis misalnya contoh pengiriman laporan atau rapor ya. Nah, di sini kita akan tuliskan isi dari email ini. Jadi misalnya kepada yang terhormat. Nah, ini Bapak atau Ibu. Nah, biasanya kita tuliskan nama orang tua. Nah, untuk menghubungkan dengan data yang tadi, maka ada sintaks atau rumus ya yang akan kita gunakan untuk ini. Jadi biasanya Bapak Ibu ya kita tulis atau tuliskan dolar persen ya, kemudian nama yang nanti akan ngelink ke situ. Jadi saya klik nama orang tua, salin, kemudian saya masukkan ke sini ya, paste ya. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda persen juga. Nah, artinya nanti ketika email ini saya kirim, datanya nanti akan satu persatu masuk ke nama ortu tadi. Jadi yang pertama adalah Piero, yang kedua Febriana, yang ketiga Vita, yang ketiga Lista. Ya, dengan sintaks yang tadi saya tuliskan dengan seperti ini. Kemudian misalnya kepada yang terhormat Bapak Ibu, ya nama orang tuanya siapa, kemudian orang tua peserta didik yang bernama misalnya ya. Nah, ini akan kita tuliskan nama peserta didiknya sama ya. Kita ingin tulis sintaksnya dulu, jadi dolar, kemudian prosentase, baru kita klik data nama siswa ya di sini. Saya salin, kemudian saya klik di sini, paste ya. Diakhiri dengan tanda persentase dulu ya. Nah, misalnya ya Bapak Ibu nanti bisa tuliskan isi dari surat ini saya lebih persingkat. Jadi misalnya berikut saya kirimkan link untuk melihat ya, atau membuka atau mendownload laporan hasil belajar dari putra putri Bapak dan Ibu ya. Nah, linknya nanti kita akan tuliskan juga linknya ya, sama akan terhubung dengan tadi yang data yang sudah kita siapkan. Jadi kita klik sintaksnya dulu ya, persentase, kemudian kita buka di sini. Nah, di sini linknya menuju ke kolom raport ya. Jadi salin, masuk ke sini, tempel di sini. Nah, oke, jadi draft yang akan kita kirimkan ke alamat yang tadi itu sudah selesai. Nah, ini sebenarnya dalam Gmail ketika kita menulis ini akan otomatis tersimpan. Jadi tidak ada tombol save atau apa, tapi otomatis ketika kita menyelesaikan menulis dia akan tersimpan. Ya, jadi misalnya saya tambahin terima kasih.
Nah, di situ ada keterangan tersimpan tadi di sini. Oke. Nah, ini adalah draft yang nanti akan kita kirimkan ke masing-masing alamat tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Google Spreadsheet-nya di sini. Nah, bagaimana cara mengirimkan secara bersamaan dengan isi alamat yang berbeda, ya, dengan tadi nama orang tua yang berbeda, kemudian nama siswa yang berbeda, kemudian link rapot yang berbeda. Nah, kita membutuhkan satu tambahan lagi, ya. Jadi aplikasi yang nanti akan kita masukkan di spreadsheet sini, ya. Jadi kita klik pengaya, ya. Jadi di sini dapatkan add-on. Nah, ini. Nah, kemudian kita cari nama aplikasinya adalah, ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada, ya, Yet Another Mail Match, ya. Kalau misalnya susah mencarinya tinggal diklik Yet, ya. Nah, di sini nanti ada Yet Another Mail Match. Kita klik, kita pilih di sini. Nah, kita install dulu agar dia masuk ke aplikasi ke Google Spreadsheet. Jadi biasa, lanjutkan. Nah, sedang berproses, dia akan minta akun kita, klik saja. Nah, di sini ada menu-menu yang disediakan, ya. Dari Mail Match, kita izinkan saja di sini. Nah, dia akan melakukan proses install. Ya, jadi ini kalau teman-teman belum mempunyai aplikasi ini di Google Spreadsheet. Jadi kalau sudah punya, ini langsung aja nanti kita bisa mulai dengan Start Mail Match. Nah, ini ada proses penyelesaian dari installnya. Kita tunggu dulu sampai proses installnya selesai. Ya, ini baru loading, ya. Jadi proses ini cepat lambatnya juga tergantung dari jaringan internet kita. Jadi semakin bagus jaringannya, ya semakin cepat. Kita tunggu dulu, ya, sampai selesai. Nah, ini sudah, ya. Jadi ketika muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal. Kita close saja di sini, ya. Ini selesai, ya. Kita close semua. Nah, sekarang kita akan memulai memasukkan data ini ke draft yang tadi sudah kita siapkan. Caranya seperti apa? Caranya kita klik lagi di sini, pengaya dari sini, ya. Kemudian di sini sudah ada, ya. Tadi belum ada, sekarang sudah ada. Nah, kita klik Start Mail Match. Oke. Jadi proses sedang berjalan, kita tunggu dulu. Nah, di sini karena kita menggunakan aplikasi Mail Match yang baru, di sini kita akan muncul tampilan seperti ini. Tapi kalau nanti teman-teman sudah melakukan 2 kali, 3 kali, nanti tampilannya akan berbeda. Nah, di sini jelas, ya. Jadi di sini ada recipient column, ya. Nah, ini adalah isi dari data yang nanti akan kita masukkan, ya. Nah, kita save saja di sini. Kita save. Nah, kita continue saja. Jadi, karena kita menggunakan aplikasi yang gratis, biasanya nanti akan dibatasi. Di sehari kita hanya bisa mengirim berapa email. Nah, jadi ini muncul seperti ini. Ini saya refresh saja, ya. Saya refresh dulu, ya. Kita refresh, ya. Nah, kemudian ini ada sender name, ya. Jadi saya ganti misalnya, ya. Tadi sekolah XYZ, ya, misalnya. Nah, kemudian di sini ada email template yang tadi sebenarnya sudah kita siapkan di draft tadi. Kita bisa cari di sini. Nah, tadi adalah saya menggunakan contoh pengiriman laporan. Kalau tidak muncul gimana? Mungkin bisa kita refresh dulu, ya.
Kemudian di sini jangan lupa diberikan nama pengirimnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang mengirimkan atas nama sekolah, ditulis saja sekolah teman-teman ya. Nah, di sini akan ada pilihan track email open, click or bounce. Jadi artinya di sini nanti teman-teman bisa melacak email yang sudah dibuka, email yang sudah sampai, dan email yang tidak sampai, ya, yang gagal sampai karena mungkin alamatnya berbeda. Nanti kita lihat ya. Nah, karena tadi datanya hanya 4, di sini akan terkirim send for email, ya. Jadi 4 email tadi gitu loh, ya. Jadi di sini akan ada menu ini. Nah, kita tidak langsung akan mengirim. Nah, di sini ada lagi menu delay delivery, tapi ini tidak bisa kita pakai selama kita memakai aplikasi yang gratis ya. Kita coba. Nah, di sini sorry ya, jadi fitur ini hanya available jika kita pengguna yang berbayar. Jadi kita nggak bisa ya. Kita klik cancel saja. Nah, kita coba yang di sini. Kita tes apakah email yang tadi kita kirimkan itu sudah sesuai ya dengan posisi yang tadi kita tentukan. Ini belum terkirim, ini baru kita mengecek email ya melalui email yang kita lihat tadi ya. Oke, nah kita buka email kita ya, ini kita minimize saja ya, ini draft tadi, kita refresh dulu. Nah, nanti di sini, nah ini di sini ya. Di sini nanti akan ada contoh ketika tadi kita kirim, maka contoh pengirimannya yang nanti akan diterima oleh alamat yang kita tuju adalah seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, tadi benar ya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Piero. Ya, tadi kan di sini tadi yang data tadi yang spreadsheet ya. Tadi yang pertama adalah Piero ya. Kemudian orang tua peserta didik yang bernama Anti. Nah ini, Anti ini ya. Ini Anti. Ini ya. Kemudian berikut ini saya kirimkan link untuk melihat, membuka, mendownload. Nah ini, linknya sudah tersedia di sini sesuai dengan yang tadi kita siapkan di sini. Ya, link tadi. Baik, selanjutnya kita akan mengirimkan. Ya, setelah tadi kita pastikan bahwa apa yang kita kirimkan tadi sudah benar ya, bisa send email tadi ya. Ini di sini kita cukup klik send email ya. Oke, di sini masih berproses. Kita tunggu sampai nanti akan muncul kotak dialog bahwa semua email sudah terkirim. Jadi kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini laporan dari tadi tracking report yang kita kirim. Nah, kita lihat nih. Ya. Kita lihat. Nah, di sini akan ada status ya dari merge status kita bahwa dari 4 tadi 3 terkirim ya, email send ya, tetapi 1 gagal. Kemungkinannya adalah alamat emailnya salah ya. Alamat emailnya salah. Ini memang saya buat contoh agar alamat email ini salah sehingga ketika terjadi tracking ini tidak terkirim ya. Jadi alamat email salah. Jadi teman-teman bisa ngecek nih, oh ternyata ini belum terkirim. Jadi nanti bisa dikirim kembali. Nah, sekarang kita cek nih. Ya, tadi 3 nih ya, 3 yang sudah terkirim. Nih, ya, saya ingin coba ya. Memang nanti ketika teman-teman sudah mengirimkan, yang membuka adalah orang lain. Nah, ini saya kasih contoh, karena saya bisa membuka email-email yang tadi saya sediakan tadi. Ya, ini saya cek aja untuk mengecek apa nanti status yang muncul di tracking report ini. Ya, misalnya email yang pertama, saya ingin buka email yang pertama atas nama Piero ya, nama siswanya Anti ya. Saya buka ya. Jadi itu adalah email Yahoo ya. Jadi saya buka dengan login Yahoo Mail ya.
Oke, saya buka. Nah, ini ya, Sator Piero ya. Untuk membuktikan apakah ketika email itu sudah sampai, apakah benar, dokumennya sudah benar ya. Nah, kita lihat di sini email yang masuk dari sekolah XYZ yang tadi kita kirim. Kemudian contoh pengiriman laporan ya, yang tadi barusan kita kirim. Kita klik. Nah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Piero, orang tua peserta didik yang bernama Anti. Betul ya? Jadi kita lihat, jadi namanya adalah Piero, orang tuanya Anti. Orang tua dari peserta didik atas nama Anti. Oke, kita lihat. Nah, linknya kita cek ya. Di sini memang tidak ada lampiran, tapi kita bisa buka linknya di sini. Oke, kita tunggu. Nah, di sini nih, rapor Anti kelas 10 MIPA nomor 01. Ini contoh nih ya, dokumen yang kita kirimkan tadi. Ya, udah benar nih. Ya, jadi nanti si penerima bisa mendownload ya, bisa melihat ya. Jadi sesuai yang mereka inginkan. Ya, jadi alamat email yang pertama sudah sampai. Ternyata ketika saya buka, status di sini menjadi berubah. Email klik. Artinya di sini email itu sudah dibuka dan dokumen sudah dibuka oleh si penerima tadi. Statusnya menjadi berubah. Nah, sementara yang belum dikirim, sementara yang belum dibuka, statusnya masih email send. Nah, di sini jelas tracking reportnya jelas ya, bahwa yang sudah terbuka adalah satu email ya, yang sudah diklik satu email ya. Kemudian yang gagal satu ya. Baik, jadi itu contoh bagaimana kita bisa mengirimkan dokumen yang banyak dengan alamat yang berbeda, kemudian lampirannya juga berbeda ya, dengan isi ya, isi surat yang berbeda ya, tadi nama orang tua, kemudian nama peserta didik ya, dengan link yang berbeda-beda menggunakan akun Gmail kita dengan bantuan Mailmods.